Allah Subhanahu wa taala. Macam mana boleh agama ini wujud dalam kehidupan kita? Hanya dengan satu cara, semua kita saling bahu-membahu, bantu-membantu, tolong-penolong. Kita korbankan segala apa yang ada dalam diri kita. Diri kita, harta kita, masa kita, kekayaan kita, harta benda kita, kemuliaan kita untuk tegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang-orang beriman baik laki maupun perempuan adalah penolong di antara mereka satu dengan yang lainnya. Mereka mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia daripada kemungkaran. Usaha mengajak manusia kepada kebaikan adalah usaha laki-laki dan wanita. Bukan hanya usaha laki-laki saja. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi hendak mengantarkan satu jemaah ke Tabuk, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itulah memberi targhib, dorongan kepada para sahabiah, para wanita-wanita ketika itu. Sedangkan ketika itu musim paceklik, musim kelaparan, musim kemarau panjang, tak ada perbekalan. Sahabat-sahabat harus perjuangkan agama. Ada satu orang sahabat, dia tak punya tangan, harta pun tak ada, tapi karena dia begitu sungguh keinginan nak ambil bagian untuk perjuangkan agama, dia telah menjumpai seorang Yahudi, meminta upah. Dia telah menimba air dengan sumur yang dalam keadaan tangan tak punya, tangan cacat. Dia telah menggigit tali timba itu sedikit demi sedikit. Pergi pagi dia bekerja, menimba air dengan mulut, sampai tengah hari dia baru dapat 2 timba. Kemudian dia mendapatkan 2 buah butir kurma dan dia serahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi begitu gembira dengan pengorbanan sahabat ini. Nabi telah menjumpai para wanita-wanita untuk mengorbankan, untuk perjuangkan agama Allah. Maka para sahabiah ketika itu telah melepaskan perhiasan-perhiasan yang mereka cintai dan mereka telah menyerahkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menghantarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak muliakan umat manusia. Yang dahulu kita seperti binatang, hari ini Allah taala jadikan kita sebagai manusia yang mulia. Dahulu wanita-wanita tak ada nilai, tapi hari ini dengan usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala telah letakkan syurga kaum laki-laki di bawah telapak kaki kaum wanita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kasihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Usaha Nabi meletakkan wanita di tempat yang begitu tinggi. Sedangkan hari ini orang-orang kafir hendak usaha menelanjangi kaum wanita-wanita. Dan hari ini usaha agama hendak menutup aurat dengan sempurna kembali daripada wanita-wanita hari ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberi hak yang begitu besar atas wanita. Adapun keridhaan wanita, keridhaan seorang ibu, menjadi asbab keselamatan dan kejayaan seorang anak. Satu orang sahabat telah bertanya, "Ya Rasulullah, 2 orang tuaku memanggil aku, ayahku dan ibuku. Siapakah yang harus aku penuhi?" Maka Nabi kata, "Ibumu." Setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? Ayahmu. Inilah jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu wanita tak ada nilai, bahkan begitu hina sekali seperti benda-benda. Tetapi usaha Nabi, usaha atas agama meletakkan kembali wanita pada tempat yang sangat tinggi. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui usaha agama akan mudah kita mentaati perintah Allah, menjaga solat di awal waktu. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berjanji, orang yang sungguh-sungguh menjaga solatnya dengan tertib di awal waktu, dengan cara yang betul, dengan tawadhu dan khusyuk, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan 5 ganjaran. Berkah rezeki, selamat dari azab kubur, menerima catatan amal dari tangan kanan, melewati sirat secepat kilat dan masuk syurga tanpa hisab. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun janji, orang yang melalaikan solat, menangguh-nangguhkan solat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan 15 azab yang sangat pedih. Di antaranya akan hilang keberkatan umur, tercabut keberkatan rezeki, akan Allah taala hapus ciri-ciri kesolehan pada wajahnya,
mereka tidak akan mendapat balasan pahala daripada amal-amal baik mereka. Mereka tidak akan mendapatkan doa, bahagian doa dari orang-orang yang soleh. Mereka ketika maut menjemput, mereka akan mati dalam keadaan aib yang sangat memalukan. Dirinya dan keluarganya akan menjadi malu asbab kematiannya. Mereka akan mati dalam keadaan sangat kelaparan. Mereka akan mati dalam keadaan sangat kehausan. Sehingga sekiranya mereka dituangkan 7 samudra air di dunia ini, tetapi tidak akan pernah dapat menghilangkan dahaganya. Ketika di mahsyar, menjaga hubungan baik kita kepada Allah. Dalam setiap masa dan keadaan kita akan tawajuh kepada Allah. Hati kita ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Nabi telah mengajarkan pada kita bagaimana kita mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam menjaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hari Nabi SAW telah menjumpai istrinya. Ketika Nabi menjumpai istrinya dalam keadaan duduk sedang sholat, kemudian Nabi keluar. Kemudian Nabi beberapa saat kembali lagi ke rumahnya. Maka istrinya pun sedang sholat. Kemudian Nabi keluar lagi. Kemudian Nabi masuk lagi ke rumahnya setelah siang hari. Istrinya pun sedang sholat. Tak lama kemudian istrinya telah salam menutup sholatnya. Maka Nabi kata, adakah semenjak aku pergi pagi sampai aku pulang siang engkau tetap duduk di tempatmu ini? Maka istrinya kata, benar ya Rasulullah. Maka Nabi telah ajar, wahai istriku, sesungguhnya aku telah membaca satu kalimah yang apabila engkau baca kalimah itu, maka itu pahalanya lebih besar daripada dudukmu dari sejak pagi hingga siang ini. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa min hadihi. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, melalui usaha agama ini Allah Ta'ala akan berikan kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat menyelamatkan kita dunia dan akhirat, ilmu yang dapat memudahkan kita untuk mentaati Allah, ilmu yang dapat menolong kita menjawab 3 soalan di dalam kubur. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, melalui usaha agama ini kita akan dapat memperbaiki hubungan kita sesama manusia, terutama hubungan suami dengan istri, hubungan orang tua dengan anak, hubungan anak dengan orang tua. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita dah penuh kesilapan. Hari ini istri sibuk dengan beribadah, sibuk dengan berpuasa, sibuk dengan solat. Tetapi sesungguhnya Nabi SAW beritahu, demi Allah, ketika malam Mi'raj, aku telah melihat keadaan neraka, tetapi paling banyak penghuni neraka adalah kaum wanita. Maka ketika itu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka tidak solat? Mereka solat. Apakah mereka tidak menunaikan zakat? Mereka tunaikan zakat. Apakah mereka tidak berpuasa? Mereka berpuasa. Mengapa ya Rasulullah? Nabi kata, satu kata-katanya yang menyakitkan hati suaminya, menyebabkan ia tidak dapat mencium bau syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan bau syurga, wangi dan keharuman syurga dapat dicium dalam jarak perjalanan 500 tahun, tuan-tuan yang mulia. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kita hendak jaga. Melalui usaha agama ini Allah Ta'ala akan ajar macam mana sepatutnya istri berakhlak kepada suami, suami macam mana sepatutnya berakhlak kepada istri. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi pernah bersabda, sekiranya seorang wanita memiliki ibadah dan kesolihan seperti Maryam, tetapi ketika dia mati dalam keadaan menyakitkan hati suaminya, maka dia tidak akan pernah mencium bau syurga apalagi memasukinya. Siapakah di antara kita ibu-ibu yang mulia yang boleh mencapai kepada peringkat kesolihan Siti Maryam radhiyallahu ta'ala anha? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, satu hari Nabi pernah kata kepada Fatimah, wahai Fatimah, engkau adalah keluarga yang paling awal menyusul aku setelah kematian ayahmu, dan engkau adalah salah seorang penghulu daripada wanita-wanita penghuni syurga. Tapi ada seorang wanita yang lebih dahulu masuk syurga daripada engkau. Maka Fatimah terperanjat. Nabi telah janji dia salah seorang penghulu wanita di dalam syurga, tapi ada seorang wanita yang lebih dahulu masuk syurga daripada Fatimah. Maka Nabi telah tunjuk dia adalah Ibunda Atiqah radhiyallahu ta'ala anha. Maka Fatimah telah pergi ziarah kepada Atiqah radhiyallahu ta'ala anha.
membawa bersama dengan anak laki-lakinya Husin yang ketika itu masih sangat kecil. Fatimah pun ucap salam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Atikah. Ada perlu apa? Saya mau bersilaturahim. Atikah dengan siapa? Saya dengan anak siapa? Dengan siapa? Husin. Maaf, suami saya telah beri amanah, selagi saya tidak ada di rumah, jangan seorang laki-laki asing pun masuk dalam ke rumah ini. Fatimah kata, wahai Atikah, ini anak kandungku dan dia masih kecil. Maaf, ini amanah suami. Maka Fatimah pun telah membawa pulang anaknya dan dia telah kembali. Barulah dia masuk ke dalam rumah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedang mereka berbincang-bincang. Maka ketika itu tiba-tiba Atikah kata, wahai Fatimah, duduklah sekejap. Maka Atikah ini telah buat persiapan. Dia telah mandi dengan memakai wangi-wangian, dengan pakaian yang terbaik. Kemudian dia telah menghamparkan sebuah suprah. Dan di atas suprah itu dia telah sediakan satu tempat air. Kemudian dia telah letakkan situ sebuah kain. Kemudian dia telah letakkan sehelai rotan. Kemudian dalam keadaan dia telah selesai persiapan, dia menjumpai Fatimah. Maka Fatimah kata, wahai Atikah, hendak kemana? Ada hal apa sehingga engkau bersiap-siap sampai seperti ini? Maka dia kata, wahai Fatimah, sekejap lagi suami aku akan pulang. Maka ketika dia pulang, maka aku mau ketika dia pulang, dia mendapatkan aku sudah dalam keadaan bersiap-siap untuk membahagiakan dia. Wahai Ibunda Atikah, untuk apakah engkau menghamparkan suprah dan meletakkan 3 perkara di atasnya? Maka dia kata, wahai Fatimah, sekiranya suamiku pulang, maka pertama sekali aku akan menyambutnya dan akan mendudukkannya di atas suprah itu. Kemudian aku akan menghapus keringatnya dengan kasih sayang. Kemudian aku akan menuangkan air, aku akan memberikan minum dengan air putih itu kepada suamiku dengan tanganku sendiri. Setelah ia hilang letihnya, maka aku akan kata kepada suamiku, wahai suamiku, sekiranya engkau kecewa, tidak puas dengan layananku, maka inilah rotan, cambuklah aku agar aku terselamat daripada cambukan Allah di hari akhirat. Inilah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Fatimah menangis di rumah Atikah. Dia kata, wahai Ibunda Atikah, tahukah engkau mengapa aku datang kemari? Sesungguhnya Nabi SAW telah berjanji, aku Fatimah adalah salah seorang daripada penghulu wanita-wanita syurga. Tapi engkau wahai Ibunda Atikah, engkau adalah lebih awal memasuki surga daripada aku. Maka Atikah pun begitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beginilah jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mau belajar. Hari ini wanita-wanita kita tanpa sadar telah banyak menyakiti hati-hati suami mereka. Sedikit kesilapan, sedikit kekurangan, maka mereka akan memaki-maki. Maka mereka akan melupakan seluruh kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW beritahu, seorang wanita yang meminyaki rambut suaminya dengan kasih sayang, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala ibadah 12 tahun ibadah. Suatu orang wanita yang memandang suaminya dengan kasih sayang, maka Allah taala akan gugurkan 1 tahun dosa-dosa yang lalu, dan Allah taala akan tambahkan pahala 1 tahun ibadah. Hari ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jauhnya kita dengan usaha agama, sehingga kita pun terjauh daripada janji-janji baik daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui usaha agama ini pun kita akan diajar oleh Allah Subhanahu wa taala macam mana sepatutnya kita berakhlak dengan istri kita. Bahwa kita diberi tanggungjawab oleh Allah taala untuk selamatkan diri kita, anak dan istri kita daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Masyaikh kita beritahu, hari demi hari kita mentaati Allah. Kita buat usaha atas agama, tapi kita tidak ajak anak dan istri kita mentaati Allah dan atas perjalanan usaha agama, maka makna kita telah membuka 7 pintu neraka untuk kita masuki, kita bersama dengan keluarga kita. Maka kita hendak melibatkan mereka, tertib dia dengan lemah lembut kasih sayang. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah beritahu, hendaklah kaum laki-laki ini merasa malu kepada Allah. Siang hari mereka memukul pipi istrinya, tapi di malam hari mereka meniduri istrinya. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hendak belajar ini akhlak. Satu orang masyaikh kita telah meninggal dunia. Maka istri dia, mastura dia begitu duka cita sekali. Maka istri-istri masyaikh yang lain pun telah datang menghibur. Wahai ibunda,
Mengapakah ibunda begitu bersedih? Bukankah kita sudah paham bahwa memang ini adalah perkara yang hak? Maka dia kata, bukan karena aku tak siap mengalami peristiwa ini, bukan karena aku mengingkari masalah maut dan perpisahan ini. Bagaimana aku tak mencucurkan air mata? 55 tahun aku berdampingan dengan suamiku, tapi tak pernah sepatah kata pun dia mengangkat suaranya kepadaku. Dan tak pernah aku lihat sekalipun dia bermasa muka kepadaku. Padahal dengan kesibukannya dia kerja agama, terkadang aku khilaf kepadanya, tapi tak pernah sepatah kata pun aku dengar suaranya kasar dan tinggi kepadaku. Inilah tuan-tuan yang mulia akhlak yang telah diajarkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi, para sahabat, dan orang-orang tua kita asbab kerja agama. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, sungguh demi Allah, kepulangan Nabi ke dalam rumah kami laksana musim bunga bagi kami. Kepulangan Nabi ke dalam rumah kami laksana musim bunga bagi kami. Macam mana kita mau belajar apabila kita jumpa dengan keluarga kita bukan seperti duri menyusahkan mereka? Walaupun letih kita dalam kerja agama, macam mana kita luangkan masa untuk beramah tamah, lemah lembut kasih sayang, bercanda dengan mereka. Ini pun sunnah juga. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tengah-tengah kesibukan Nabi dalam kerja agama, dia pun masih sempat bermain-main dengan cucunya. Satu hari Nabi pulang, cucunya ada di rumahnya, maka Nabi telah bermain kuda-kudaan dengan cucunya. Ketika Hasan Husain di punggung Nabi SAW, Umar kata, wahai Hasan Husain, begitu gagah, begitu cantiknya kuda tunggangan kalian. Nabi jawab, wahai Umar, lebih gagah lagi dua orang penunggang di atasnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila Nabi pulang ke rumah, di luar rumah Nabi sibuk dalam dakwah, menghadapi bermacam-macam cobaan, ujian daripada Allah Ta'ala. Tetapi apabila Nabi pulang ke rumah, apa saja yang sedang dilakukan oleh istrinya, itulah yang dibuat oleh Nabi. Seringkali Nabi SAW berebut-rebutan untuk menggiling gandum dengan istrinya. Seringkali Nabi SAW pulang berebut-rebut kain untuk saling mencuci kepada istrinya. Ketika Nabi pulang dilihat istrinya sedang membasuh kain, maka Nabi akan duduk bersama membasuh kain bersama dengan istrinya. Inilah tuan-tuan yang mulia kita mau belajar. Pasal apa? Apabila kita keluar di jalan Allah, bukan kita sesungguhnya yang buat pengorbanan. Istri-istri kita lah yang membuat pengorbanan sesungguhnya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya air mata wanita yang dikorbankan keluar jalan Allah suami mereka. Seorang istri yang meridhokan suaminya keluar jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, derai air mata mereka, titisan-titisan air mata mereka dapat menggetarkan tiang arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tiang arasy tidak akan pernah berhenti sebelum Allah Ta'ala memberikan janji bahwa wanita ini akan dijadikan sebagai penghuni syurga, dan Allah Ta'ala akan ampunkan seluruh dosa-dosa mereka. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian melalui usaha agama ini Allah Ta'ala akan ajar kita macam mana sepatutnya kita berakhlak dengan orang tua. Macam mana Allah Ta'ala akan lahirkan anak-anak yang soleh kepada kita. Allah Ta'ala akan lahirkan anak-anak yang memudahkan kita memasuki syurga Allah. Allah Ta'ala akan memudahkan kita untuk mentaati orang tua kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini ramai kita, asbab kita lupa. Kita penuh dengan kenikmatan, kebahagiaan, tapi kita lupa berkhidmat kepada ibu kita, berkhidmat kepada orang tua kita. Alqamah adalah satu orang sahabat yang taat, yang soleh, banyak perjuangkan agama. Tetapi satu waktu ketika dia pulang ke rumah membawa buah-buahan rezeki dari Allah, di situ ada istri dan ada emak dia. Kemudian dia letakkan buah ini di tangan istrinya, maka emak dia pun hati dia luka. Alqamah, aku besarkan, aku lahirkan, aku rawat, dan sekarang setelah besar dia letakkan rezeki Allah ke tangan istrinya, bukan ke tanganku. Maka emak Alqamah pun pedih hati dia, luka masuk kamar. Walhal jamaah yang mulia, maksud Alqamah berikan kepada istrinya bukan mendahulukan istrinya, tapi Alqamah kata kepada istrinya, pilih yang terbaik, berikan kepada emak. Ketika setelah dipilih buah-buah yang terbaik dan diberikan kepada emak, diketuk pintu, "Mak, ini ada buah." Tapi emak dia kata, "Aku dah kenyang, makan kalianlah semua buah itu." Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Alqamah menjelang menghadapi sakratul maut, seluruh sahabat mentalkinkan la ilaha illallah, tapi Alqamah tak dapat ucap la ilaha illallah. Maka peristiwa ini dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil emak, "Wahai ibu, bagaimana hubunganmu dengan Alqamah?"
Maka ibu dia kata, dia mendahulukan istrinya daripada aku. Sedangkan aku telah berayah mengandungnya, melahirkannya, mendidik dan merawatnya. Tetapi dia letakkan buah di tangan istrinya di hadapanku. Luka hatiku wahai Rasulullah. Maka Alqamah diulang-ulang talqin untuk la ilaha illallah, tapi Alqamah tak dapat ucap la ilaha illallah. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kata, wahai ibu, maafkanlah Alqamah. Tidak, pedih hatiku wahai Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan sahabat membakar kayu, dan setelah api ini marak, maka Nabi perintahkan Alqamah untuk dicampakkan ke dalam api itu. Maka ibu dia kata, wahai Rasulullah, hendak kau apakan anakku? Dia kata, ya Nabi kata, wahai ibu, daripada dia harus menderita dalam api neraka, baguslah dia aku campakkan ke dalam api dunia ini. Maka ibu dia kata, ya Rasulullah, aku maafkan Alqamah. Ketika emaknya memaafkan daripada kesalahan Alqamah, maka ketika itulah keluar bunyi la ilaha illallah daripada lidah daripada Alqamah radhiyallahu taala. Inilah jemaah dimuliakan Allah SWT. Kita mau belajar, janganlah kasih sayang kita kepada keluarga kita melupakan kita berkhidmat kepada ibu kita. Karena sesungguhnya Allah telah janji melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa surga kita Allah Taala letak di bawah telapak kaki ibu kita. Dan wahai ibu-ibu yang mulia, janganlah ibu menjadi penghalang suami-suami ibu untuk mentaati kepada ibunya. Jadilah kita sebagai wanita yang mendorong memudahkan suami-suami kita untuk mentaati ibu kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila usaha agama dijalankan, maka Allah Taala akan berikan keberkatan pada kita, keberkatan rezeki, keberkatan umur, keberkatan masa, dan keberkatan kekeluargaan, keberkatan keturunan. Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita bagaimana keberkatan yang Allah Taala beri kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab dia buat pengorbanan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Dapat istri yang salihah, dapatkan dua orang anak yang soleh. Saking solehnya jemaah yang mulia, dua-duanya jadi nabi yang sangat besar, nabi yang sampai hari ini disebut-sebut oleh seluruh manusia. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang banyak kerja agama yang ditawarkan kepada kita. Hari ini orang berduyun-duyun berlomba-lomba masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ulama-ulama kita fikir, macam mana perkara ini kita mau bantu, macam mana perkara ini kita mau selamatkan. Apabila kita ambil kerja agama, maka pertama sekali Allah Ta'ala akan selamatkan kita, selamatkan agama kita. Dan Allah Ta'ala akan bawa kita kepada husnul khawatimah. Allah Ta'ala akan berikan kita kematian yang baik. Ketika kita menghadapi maut dapat ucap la ilaha illallah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masyaikh kita sudah tua. Mereka sibuk dalam kerja agama. Wanita-wanita mereka dalam keadaan sering kelaparan karena suami-suami mereka sibuk perjuangkan agama. Sedangkan hari ini kita selalu bersenang-senang amalkan agama. Apa yang harus kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka jamaah yang mulia, kita azamlah macam mana kita mau wakafkan sebahagian daripada kehidupan kita, harta diri dan masa kita untuk bantu perjuangan agama ini. 1.500 jemaah 4 bulan dikehendaki oleh orang tua-tua kita. Macam mana boleh digerakkan di seluruh tempat agar keadaan ini Allah Ta'ala rubah. Suasana huru-hara, kemiskinan, peperangan, pertengkaran, ini asbab kerja agama ditinggalkan, sehingga agama pun tercabut, huru-hara Allah Ta'ala berikan. Maka jamaah yang mulia, untuk selesaikan masalah ini, hanya dan hanya kita mengambil keputusan bahwa harta diri dan kita ini hendak kita jual kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Taala telah beri dengan harganya syurga. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hendak ambil keputusan secepatnya sebelum maut menjemput kita. Kita telah ada niat, kita telah ada azam bahwa kita hendak menjadikan usaha agama sebagai maksud hidup kita, sehingga agama akan hidup dalam rumah-rumah kita, sehingga agama akan hidup dalam hati-hati kita, agama akan wujud dalam hati istri-istri kita, agama akan wujud dalam hati suami-suami kita, agama akan wujud dalam hati anak-anak kita, dan agama akan hidup dalam hati-hati umat seluruh alam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terutama ibu-ibu. Ibu-ibu hendaklah mendorong suami-suaminya untuk bantu agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, seorang wanita yang mendorong suaminya untuk keluar di jalan Allah, bantu perjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala,
maka mereka akan masuk dalam surga 500 tahun lebih awal daripada suaminya. Suaminya buat pengorbanan di jalan Allah, tinggalkan rumah kampung halaman, tetapi istri-istri mereka lebih dahulu masuk dalam surga Allah 500 tahun lebih awal daripada suaminya. Dikatakan bahwa di surga nanti pada hari Jumat, seluruh penghuni surga akan datang jumpai Allah Subhanahu wa taala, akan menerima nikmat yang paling besar, yakni melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Di mana ketika itu? Di mana ketika hari itu wajah-wajah penghuni surga seluruhnya putih bersinar-sinar, karena mereka melihat wajah Tuhan mereka. Seluruh penghuni surga mendatangi satu tempat untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi seorang wanita yang salihah, wanita yang menutup aurat dengan sempurna, mendorong suaminya keluar jalan Allah, maka mereka tetap di dalam kemahnya, mereka tetap di dalam mahligainya, dan Allah Ta'ala yang sendiri yang akan datang ke dalam mahligainya, akan mendatangkan, menampakkan keindahan wajah Allah Subhanahu wa taala kepada wanita ini. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istri Amr bin Jamuh, dia dorong suaminya, suaminya pincang, dan dia telah mendapat keringanan dari Nabi bahwa dia tidak harus pergi perjuangkan agama, dia boleh duduk di kota Madinah. Tapi setelah dia mendengar bahwa Amr tidak akan pergi dan dapat keringanan daripada Nabi, tapi istrinya dia kata, aku tak percaya bahwa Nabi memberikan keringanan kepada engkau, tetapi yang aku tahu bahwa engkau lah yang takut perjuangkan agama, takut mati di jalan Allah. Maka asbab dorongan istri Amr, tuan-tuan yang mulia, maka Amr bin Jamuh telah masuk ke dalam surga dengan kaki yang bagus, bukan dengan kaki yang pincang. Dan Allah Subhanahu wa taala beritakan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hanya dan hanya dengan agama hidup kita ini akan ditertibkan oleh Allah Ta'ala. Kita akan bahagia, mulia dunia dan akhirat. Jemaah yang mulia, sebagaimana agama adalah amanah, maka usaha agama pun adalah amanah. Dan amanah ini telah disambut oleh manusia, dan kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Adakah kita telah tunaikan amanah ini atau tidak? Mudah-mudahan jemaah yang mulia, Allah Ta'ala gunakan saya dan tuan-tuan. Allah Ta'ala terima saya dan tuan-tuan. Allah Ta'ala pilih saya dan tuan-tuan dan ibu-ibu sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal fuqara'i wad du'afa'i wal masakin, ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, inilah hamba-hambamu ya Allah, anak dari hamba-hambamu ya Allah, mendatangkan tangan di hadapanmu ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih ya Allah, Engkau Maha Penyayang ya Allah, Engkau Maha Pemaaf ya Allah, Engkau Maha Pengampun ya Allah, Engkau Maha Penerima taubat ya Allah. Ya Allah, kami bergelimang dosa dan noda ya Allah, kami bergelimang maksiat ya Allah. Ya Allah, banyak perintah-perintah-Mu kami tinggalkan ya Allah, banyak larangan-larangan-Mu kami tinggalkan, kami buat ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, maafkanlah kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, maafkanlah kesalahan kedua orang tua kami ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa mereka ya Allah. Ya Allah, kasih sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka telah menyayangi kami ketika kecil ya Allah. Ya Allah, ibu kami ya Allah, susah di atas susah mereka mengandung kami ya Allah, sakit di atas sakit mereka melahirkan kami ya Allah, susah mereka merawat kami ya Allah, mendidik kami ya Allah. Di antara mereka telah meninggal ya Allah, kami belum sempat berkhidmat kepada mereka ya Allah. Ketika mereka masih hidup, sering kami silap menyakiti hati mereka ya Allah. Ya Allah, inilah anaknya ya Allah, mohon doa kepadamu ya Allah, lapangkan kubur mereka ya Allah, selamatkan mereka dari azab kubur ya Allah. Ya Allah, selamatkan mereka dari azab kubur ya Allah. Susah mereka di dunia karena kami ya Allah, jangan lagi mereka Kau susahkan di dalam kubur ya Allah.
Ya Allah, Kau selamatkanlah mereka dari azab kubur, ya Allah. Kau bukalah pintu-pintu syurga masuk lorong-lorong kubur daripada ibu kami, ya Allah. Ya Allah, di antara ibu kami masih hidup, ya Allah. Sempurnakan iman yakin mereka, ya Allah. Berikan mereka amal-amal yang saleh, ya Allah. Ya Allah, mereka masih buka aurat, Kau tutuplah aurat mereka, ya Allah. Ya Allah, karena mereka sibuk mengurus kami, ya Allah. Sibuk mereka hendak menyenangkan kami, ya Allah. Sampai-sampai mereka sering melalaikan salat, ya Allah. Ya Allah, maafkanlah mereka, ya Allah. Ya Allah, di antara ayah kami, ya Allah, sudah meninggal, ya Allah. Susah mereka mencari nafkah untuk kami, ya Allah. Pergi pagi pulang petang, ya Allah. Kadang-kadang mereka silap barang haram mereka bawa pulang, ya Allah. Semata-mata untuk menyukakan kami, ya Allah. Tapi menyebabkan kemarahan-Mu, ya Allah. Maafkanlah mereka, ya Allah. Susah mereka, letih mereka di dunia untuk kami, ya Allah. Jangan lagi Kau susahkan mereka di kubur, ya Allah. Jadikanlah kami anak yang soleh, ya Allah. Yang doa kami dapat menyelamatkan mereka daripada azab akhirat-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, di antara ayah kami masih hidup, ya Allah. Ya Allah, Kau perbaikilah iman yakin mereka, ya Allah. Berikanlah mereka yakin yang betul, ya Allah. Iman yang sahih, ya Allah. Perbaikilah amal-amal mereka, ya Allah. Kadang-kadang mereka sampai hari ini masih melalaikan solat, ya Allah. Kerana sibuk mencari rezeki, ya Allah. Ya Allah, Kau perbaikilah amal mereka, ya Allah. Ya Arhamar Rahim. Ya Allah, Kau telah beri amanah kepada kami, amanah yang besar, ya Allah. Kau berikan kami istri, ya Allah. Kau berikan anak, ya Allah. Ini amanah, ya Allah. Berikanlah kami pertolongan-Mu, ya Allah. Agar kami dapat mengajarkan mereka kepada kebaikan, ya Allah. Agar kami dapat menghidupkan suasana agama dalam diri mereka, ya Allah. Jadikanlah istri dan anak-anak kami sebagai penolong kami di akhirat, ya Allah. Sebagai asbab kemudahan kami memasuki syurga-Mu, ya Allah. Janganlah Kau jadikan istri dan anak-anak kami penghambat kami masuk dalam syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, Kau tutuplah aurat wanita-wanita kami, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Kau jadikanlah kami, ya Allah, suami yang dapat menunaikan amanah ini, ya Allah. Ya Allah, lahirkanlah daripada kami, ya Allah, anak-anak yang soleh, ya Allah. Anak-anak yang memudahkan kami masuki jannah-Mu, ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau lahirkan anak-anak yang durhaka, ya Allah. Anak-anak yang mendurhakai-Mu, ya Allah. Mendurhakai Nabi-Mu, ya Allah. Janganlah Kau lahirkan anak yang mendurhakai kami, ya Allah. Anak-anak yang menghalangi kami dari syurga-Mu, ya Allah. Anak-anak yang akan menyeret kami dalam neraka-Mu, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, lahirkanlah anak-anak yang soleh-solehah, ya Allah. Alim-alim, ya Allah. Da'i-da'iyah, ya Allah. Hafiz-hafizah, ya Allah. Jadikanlah mereka anak-anak yang senantiasa menyebut-nyebut kami dalam doa mereka, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Kau ajarlah kami Al-Quran-Mu, ya Allah. Kau ajarkanlah kami sunnah Nabi-Mu, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, dengan keberkatan Nabi-Mu, ya Allah. Dengan keberkatan ahli Badar, ya Allah. Ya Allah, Kau wujudkanlah agama dalam diri kami, ya Allah. Berikan kami kekuatan iman yakin, ya Allah. Berikan kami as-salat khusyuk wal khudu', ya Allah. Berikan kami ilmu ma'ad dzikir, ya Allah. Berikan kami sifat ikhlas dan ikram, ya Allah. Ya Allah, bantu kami, ya Allah. Gunakan kami untuk bantu agama-Mu, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Kau jadikanlah kami orang yang bersungguh-sungguh dalam agama dan usaha agama, ya Allah. Janganlah Kau jadikan kami orang yang munafik dalam agama, ya Allah. Janganlah Kau jadikan kami orang berpura-pura dalam agama dan amal-amal agama, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, satukanlah doa kami, ya Allah, dengan doa jemaah yang bergerak seluruh alam, ya Allah. Ya Allah, saudara-saudara kami baik yang sedang perjuangkan agama-Mu di ujung-ujung dunia, Allah. Di antara mereka ada yang berhutang, Kau lunasi hutang mereka, ya Allah. Di antara istri mereka ada yang sakit, ya Allah. Kau sembuhkan sakitnya, ya Allah. Di antara anak-anak mereka ada yang sakit, ya Allah. Kau sembuhkan sakit mereka, ya Allah. Keluarga yang mereka tinggalkan dalam keadaan kekurangan, Kau cukupi, ya Allah. Mereka menghadapi fitnah, ya Allah. Kau sederhanakan fitnah, ya Allah. Kau gantikan dengan kebaikan-kebaikan, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami tak pandai doa, ya Allah. Apa yang diminta Nabi-Mu telah kami minta, ya Allah. Apa yang diperlindungkan oleh Nabi-Mu telah sangat-sangat kami takuti, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kesempatan, ya Allah. Dahulu kami tak sempat lihat wajah Nabi, ya Allah. Kami tak sempat ziarah Nabi, ya Allah. Kau berikan kesempatan kepada kami untuk ziarah kubur Nabi-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami tahu, ya Allah, kami fakir, ya Allah. Tapi Kau maha kaya, ya Allah.
Kami tak punya apa-apa ya Allah, tapi Kamu punya segala-galanya ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau matikan kami sebelum kami ziarah kubur Nabi ya Allah. Ya Allah, Nabi janji ya Allah, siapa yang menziarahi kubur Nabi, mana dia ziarah Nabi ketika Nabi masih hidup ya Allah. Ya Allah, kami tak sempat menziarah Nabi ketika Nabi masih hidup ya Allah. Janganlah kami tak sempat ziarah kubur Nabi ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Engkau maha tahu ya Allah kerinduan hati kami ya Allah kepada Nabi ya Allah. Engkau maha tahu ya Allah gejolak hati kami ya Allah. Kami sangat rindu untuk melihat wajah Nabi ya Allah. Ya Allah, Kau berikanlah kepeluang kepada kami ya Allah untuk melihat wajah Nabi di syurga ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, sampaikanlah salam kami kepada Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, Kau sampaikanlah berita perhimpunan kami hari ini Allah kepada Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, berkenanlah beliau beri kami syafaat di mahsyar ya Allah. Janganlah sampai beliau ta'afi kami sebagai umatnya ya Allah. Sekiranya beliau ta'afi kami sebagai umatnya Allah, kami akan terlunta-lunta di mahsyar ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, Kau terimalah doa kami ya Allah sebelum kami turunkan tangan-tangan hina ini ya Allah. Ya Allah, janganlah kami pulang ya Allah sebelum Kau kabulkan, Kau ijabah doa kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.